Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Balik lagi di channel Rinesa Sugimantara, dan kali ini aku mau menceritakan sebuah keajaiban sedekah. Dan keajaiban sedekah ini adalah kisah nyata, cuman aku lupa lagi nama, alamat, kemudian usianya berapa, setting latar segala macamnya juga lupa. Jadi cuman baca doang, cuman baca dia ngapain, kemudian dia sedekah, lalu setelah itu gimana. Tapi tetap sih alhamdulillahnya ini adalah keajaiban sedekah yang ada unsur plot twistnya yang sesuai aku suka. Jadi meskipun ini bukan cerita creepy, bukan cerita thriller, bukan cerita yang misteri-misteri yang menegangkan, tapi tetap ada plot twistnya sesuai dengan yang aku suka. Tapi sebelum aku menceritakan kisah nyata dari keajaiban sedekah ini, aku mau ajak viewer semua untuk sama-sama kita berdoa atas nama kemanusiaan untuk para korban ledakan yang terjadi di Lebanon. Semoga yang meninggal diampuni dosa-dosanya, dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kejadian yang sudah Allah kasih musibah demi musibah ini. Semoga kita bisa ngambil hikmahnya, misalkan kita jadi lebih mawas diri, kemudian kita juga diingatkan untuk selalu berdoa dimanapun, minta dijaga sama Allah, minta dilindungi selalu oleh Allah. Amin. Kita langsung mulai aja ke cerita keajaiban sedekahnya. Tapi buat yang belum subscribe, klik tombol subscribe dulu dan aktifkan loncengnya, biar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Terima kasih. Jadi cerita keajaiban sedekah ini aku kurang tahu di mananya, lupa lagi. Bukan kurang tahu, tapi lupa lagi beneran. Jadi ini ada seorang nenek-nenek, sekitar umurnya tuh mungkin 65 tahun gitu. Jadi beliau ini jualan makanan tradisional Jawa gitu deh, Jogja Jawa gitu. Aduh lupa lagi namanya juga, ya Allah. Jadi namanya tuh kalau nggak salah, kalau nggak lupis, pokoknya ada gula merahnya gitu loh, gula merah cair itu. Nggak tahu lupis, nggak tahu klepon, nggak tahu getuk atau apa gitu lah. Pokoknya semacam kue tradisional dan itu rasanya enak banget. Nah kemudian si nenek ini sudah berjualan tuh mungkin sudah berpuluh tahun lah gitu kurang lebih. Pokoknya dia dari masih muda gitu sampai dia umur 65 tahun itu gitu, kurang lebih 65 tahun. Nah kemudian aneh gitu, ada orang yang baru menyadari bahwa si nenek tersebut ketika habis melayani pembelinya itu kan dia kalau bahasa Indonesianya tuh, kalau bahasa Sundanya tuh ngampar gitu loh di bawah. Jadi jualannya jadi kayak digelar di bawah, terus dia duduk aja gitu jongkok, terus dia melayani pembeli. Jadi pembelinya juga ikut duduk sambil pesen tuh, sambil duduk juga gitu di jalan-jalan di mana aja. Dia kalau udah selesai di satu tempat, dia pindah lagi ke tempat yang lain. Nah kemudian ada, selama berpuluh-puluh tahun ini ternyata ada satu orang yang sadar bahwa ternyata si nenek tersebut setiap dia sudah melayani pembeli, misalkan ini ada beberapa pembeli ya, di depannya tuh ada 3 gitu misalkan, atau 5. Ini melayani kan, udah dilayani, dikasih kan, terus dia tumpahkan satu tetes gula merah cair itu ke jalan, kemana aja, di jalan gitu, pokoknya di jalan aja gitu. Tiap udah melayani satu tetes di mana gitu, terus ada pelanggan lagi, pembeli lagi, terus udah selesai dia meneteskan di yang mana lagi, satu tetes, hanya satu tetes gitu. Nah ternyata orang ini tuh sudah sering banget beli gitu, dan dia suuzon sama nenek ini gitu ya. Kenapa ya si nenek suuzon gitu, dia awalnya suuzon sama si nenek ini. Kenapa ya nenek ini tiap habis melayani orang, dia seperti melakukan sebuah ritual yang sama dari tahun ke tahun. Jadi habis melayani meneteskan gula merah di mana aja, acak. Setiap melayani satu pembeli, dia meneteskan lagi satu titik gitu di mana aja, di jalan di mana gitu. Dan seterusnya. Jadi kalau misalkan hari itu ada 10 pembeli, dia meneteskan 10 tetes gitu. Orang ini suuzon, dan awalnya nggak berani untuk nanya kepada nenek itu kenapa gitu kan, karena dia takutnya ini penglarisnya dia gitu. Cuman akhirnya daripada suuzon kan, lama-lama suuzon kan nggak baik juga. Nah jadi akhirnya dia bertanyalah kepada nenek tersebut setelah para pembeli itu sudah nggak terlalu banyak gitu, bertanya pelan-pelan gitu ya, takut menyinggung kan. Nenek, saya mau tanya boleh nggak? Tapi nenek jangan tersinggung ya, kata si laki-laki ini gitu ya. Laki-laki ini sekitar mahasiswa lah mungkin ya, atau udah kerja gitu lah, pokoknya masih bujangan gitu lah. Nah kemudian si neneknya jawab, mau nanya apa dek? Enggak, saya mau nanya, Nek, kenapa nenek tiap melayani pembeli selalu meneteskan satu tetes gula merah, acak di mana aja.
Itu maksudnya gimana ya, Nek? Itu kenapa? Tapi maaf ya, Nek, kalau saya nanya begini, saya cuma pengen tahu aja kenapa. Itu kan mubazir. Terus neneknya jawab, oh, sambil mau senyum gitu. Oh alah, Dek, Dek, kayak gitu ya. Itu tuh penglaris saya, Dek. Langsung si cowok itu, wah kan bener si nenek ini pakai penglaris. Bener, berarti bener dong selama ini aku suuzon. Dia ngomong dalam hati. Nah, terus si nenek melanjutkan lagi nih. Jangan suuzon dulu, Dek. Penglaris di sini itu bukan yang penglaris saya minta ke orang pintar untuk melariskan dagangan saya. Jadi penglaris ini penglarisnya sama Allah, deh. Jadi gini, nenek tuh nggak punya apa-apa untuk bisa dikasih ke orang. Tapi nenek tuh pengen sedekah. Jadi nenek kalau ada yang beli, nenek taruh gula merah kayak gitu 1 tetes. Itu nenek itu niatnya sedekah, bukan untuk mubazir. Jadi kan nanti banyak semut yang datang ya, Dek ya. Nah, nanti sama semut kan dimakan. Kalau kita numpahin 1 tetes aja gula merah ke jalan, itu kan banyak perut semut yang terisi ya kan, Dek ya. Mungkin bisa puluhan, ratusan. Nah, itu adalah tanda bersyukur nenek sama Allah. Karena nenek belum bisa ngisi perut orang-orang yang kesusahan, Dek. Cuman bisanya ngisi perut semut-semut kecil aja. Oh gitu ya, Nek ya. Dan nenek yakin kalau misalkan kita niatnya sedekah, meskipun sedikit, asal rutin, asal setiap hari, insya Allah nenek itu sudah membuktikan kalau apa yang diberitahu oleh Allah dan nabinya itu memang benar. Buktinya nenek, alhamdulillah anak-anak nenek ada yang udah lulus di UI, ada yang sudah bekerja di Pertamina. Pokoknya mereka tuh semua lulusan sarjana, ada juga yang lulusan S3. Jadi sebenarnya sedekah itu nggak hanya materi. Misalkan kita sedekah 10.000, nanti kita pasti bakalan dapat 10 kali lipat, nanti bakalan dapat 1 juta. Enggak gitu juga. Jadi sedekah itu dengan kita diberi kesehatan aja itu udah rezeki gitu. Itu udah rezeki yang sangat besar. Jadi rezeki itu bukan hanya materi. Kita tuh kebanyakan salah paham bahwa rezeki itu materi. Allah beri aku rezeki ya Allah. Padahal dia sehat, dia bisa bernafas dengan sehat gitu ya. Nggak kayak di saudara-saudara kita di Palestina mungkin atau di mana yang setiap hari itu asap bom segala macem. Kita bisa makan enak, itu udah rezeki gitu. Nah, jadi dengan kita sedekah itu bisa salah satunya bisa menolak bala. Kita bisa jadi dikasih rezekinya tuh beda-beda tiap orang. Nah, jadi ceritanya tuh kayak gitu. Jadi si nenek itu setiap harinya selama berpuluh-puluh tahun itu begitu ritualnya. Jadi setiap ada yang habis beli, dia menumpahkan 1 tetes gula merah gitu. Itu adalah salah satu bentuk bersyukur si nenek, dan dia tuh kepengen sedekah gitu. Cuman mungkin belum bisa kalau misalkan harus ngasih kayak artis gitu ya, ngasih sembako kemana-mana. Mungkin si nenek belum bisa, jadi hanya bisa ngasih ke semut-semut itu. Tapi itu dilakukan setiap hari dan berlangsung lama. Kan Allah menyukai sedekah yang walaupun itu sedikit tapi terus-terusan gitu. Nah, inilah salah satu bukti tentang keajaiban sedekah. Jadi, sudah sedekah apa kita hari ini? Rinesa Sugemantara pamit. Always think and do positive. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.